Suatu hari, di sebuah acara reuni teman-teman kuliah, Rudy bertemu dengan seorang wanita bernama Maya. Maya adalah sosok yang tampak sederhana, namun mempesona. Rambutnya panjang, tubuhnya ramping, dan senyum manis yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah wanita yang penuh perhatian, pendengar yang baik, dan memiliki cara bicara yang lembut. Namun, ada sesuatu yang membuat Maya terlihat berbeda dari kebanyakan wanita yang pernah Rudy kenal. Maya jarang sekali berbicara banyak tentang dirinya. Ia seringkali menghindari percakapan yang terlalu personal dan lebih suka mendengarkan cerita orang lain. Maya bekerja sebagai seorang pegawai kantor di sebuah perusahaan yang tidak pernah dijelaskan lebih lanjut oleh dirinya. Rudy pun tidak banyak bertanya, merasa bahwa itu bukan hal yang penting. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih dekat, dan tak lama kemudian, mereka menikah. Rudy merasa sangat beruntung memiliki Maya sebagai istrinya. Ia merasa bahagia, dan berharap bisa membangun kehidupan yang lebih baik bersama Maya. Pernikahan mereka dimulai dengan harapan yang tinggi. Kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya sangat bahagia. Maya selalu menjaga rumah dengan baik, memasak makanan lezat, dan merawat Rudy dengan penuh perhatian. Rudy, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, selalu berusaha untuk pulang tepat waktu dan menghabiskan waktu bersama Maya. Mereka sering berkeliling kota pada akhir pekan, berbicara tentang impian dan masa depan yang ingin mereka capai. Namun, seiring berjalannya waktu, Rudy mulai merasa ada yang berubah. Maya, yang dulunya selalu ada di rumah saat ia pulang kerja, kini sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya, Rudy tidak terlalu memikirkannya, percaya bahwa Maya memang sedang sibuk di kantor. Namun, semakin lama, ketidakhadiran Maya mulai terasa semakin mencolok. Maya yang dulu selalu menemaninya saat makan malam, kini lebih sering menghabiskan malam dengan laporan pekerjaan atau telepon dari rekan kantor. Maya sering bercerita tentang proyek besar yang tengah dikerjakan di kantornya, tapi selalu menghindar ketika Rudy bertanya lebih jauh mengenai detail pekerjaannya. Rudy merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Maya yang dulu selalu ada untuknya, kini menjadi lebih tertutup dan fokus pada hal-hal yang tidak bisa ia akses. Rudy mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut terlalu dalam, tetapi ketidakpastian itu mulai mengguncang rasa percaya dirinya. Pada suatu malam, setelah pulang kerja, Rudy kembali mendapati rumah mereka kosong, dengan Maya yang belum juga pulang. Telepon dari Maya hanya memberikan alasan bahwa dia harus lembur lagi. Namun ada suaranya yang terdengar lelah dan terdesak membuat Rudy mulai merasa curiga. Maya tampaknya tidak ingin berbicara lebih banyak, dan Rudy merasakan dirinya mulai menjadi bagian dari latar belakang hidup istrinya yang sibuk. Dalam hati, Rudy mulai merasa terabaikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hanya pekerjaan Maya yang mengisi waktu malamnya, atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Kekosongan ini semakin terasa saat Rudy mulai menyadari bahwa banyak percakapan mereka yang dulu begitu hidup dan penuh tawa kini mulai berkurang. Maya lebih sering berada dalam dunia sibuknya sendiri, dan Rudy merasa dirinya semakin terasing di dalam rumah yang semula penuh kehangatan. Begitu banyak waktu yang dihabiskan Maya dengan pekerjaan yang tidak pernah ia jelaskan secara terbuka, membuat Rudy merasa terpinggirkan. Ia tak bisa mengabaikan perasaan itu lebih lama lagi. Meskipun Rudy masih mencintai Maya, ia mulai merasa bahwa hubungan mereka tidak seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang hilang. Rudy merasa bahwa pernikahannya tidak lagi sehangat seperti sebelumnya, dan ia mulai meragukan arah hidup yang mereka jalani. Meskipun Maya selalu kembali dengan senyum, rasa curiga dan ketidakpastian itu tetap menggerogoti hati Rudy, membuatnya berpikir apakah hubungan mereka masih bisa diselamatkan, atau apakah ia hanya menjadi bayangan dalam kehidupan Maya yang semakin sibuk. Perasaan frustrasi mulai muncul. Maya yang dulu selalu terbuka kini tampak lebih tertutup, bahkan lebih asing dari waktu ke waktu. Rudy merasa seperti seorang suami yang hidup bersama istrinya, namun tetap terisolasi dalam kehidupan yang jauh dari harapan-harapannya. Hari demi hari, Rudy semakin merasa cemburu dan tidak dihargai dalam pernikahannya. Maya, yang dulu selalu memberi perhatian penuh padanya, kini lebih sering menghabiskan waktunya dengan pekerjaan. Rudy merasa dirinya seperti bayangan yang hanya hadir di samping Maya, tanpa mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang seharusnya menjadi bagian dari hubungan mereka. Setiap kali mereka berbicara, topik yang muncul selalu berkisar pada pekerjaan Maya. Rudy bertanya-tanya, mengapa Maya tidak pernah bercerita tentang hal lain selain pekerjaannya? Mengapa aku tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya yang sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di pikirannya. Ia merasa bahwa Maya sudah terlalu terfokus pada karirnya yang semakin berkembang,
hingga melupakan kebutuhan emosional mereka sebagai pasangan. Setiap malam, ketika Rudy pulang dari kantor, ia merasa semakin terasing. Maya, dengan alasan lembur, akan tetap berada di depan komputernya, membenamkan diri dalam tumpukan laporan dan telepon bisnis. Rudy hanya bisa diam, duduk di meja makan, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Rasa kecewa itu semakin menggunung, dan semakin lama, perasaan cemburu Rudy terhadap pekerjaan Maya pun semakin dalam. Di satu sisi, ia tahu bahwa Maya bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, tetapi di sisi lain, ia merasa terabaikan. Maya tidak pernah memberi ruang untuk percakapan santai. Tidak ada lagi waktu untuk bercanda bersama seperti dulu. Setiap kali Rudy berusaha berbicara tentang masalah mereka, Maya hanya menjawab dengan singkat, "Aku capek, Rudy. Aku harus fokus pada pekerjaan ini." Meskipun Rudy ingin mengerti, ia semakin merasa bahwa dirinya bukan lagi prioritas dalam hidup Maya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berusaha untuk memperbaiki keadaan, Rudy akhirnya merasa bahwa perasaan ini tidak bisa lagi dipendam. Ia sudah terlalu lama menahan amarah dan kecewa, merasa tidak dihargai dalam pernikahan mereka. Rudy merasa seakan-akan hidupnya hanya berputar di sekitar rutinitas yang sama, sementara Maya terus mengarungi hidupnya yang semakin jauh darinya. Semua usaha untuk memperbaiki hubungan ini seolah-olah sia-sia. Rudy mulai merasa bahwa hubungan mereka tidak lagi sehat, dan perasaan cinta yang dulu kuat kini terasa pudar. Akhirnya, Rudy mengambil keputusan yang sulit. Ia ingin bercerai. Ia merasa bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi bisa diselamatkan, dan hidup terpisah mungkin adalah jalan terbaik bagi keduanya. Ia tidak tahu apakah itu keputusan yang benar, tapi yang pasti, ia tidak bisa lagi terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit ini. Keputusan itu diambil dengan berat hati. Namun bagi Rudy, perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian. Ia merasa lelah dengan perasaan terabaikan dan kesendirian yang selalu menyertainya, meski mereka tinggal bersama. Maya, yang mendengar keputusan Rudy, tampak sangat terkejut. Tak ada yang menyangka bahwa perceraian akan menjadi pilihan mereka. Maya mencoba untuk berbicara, bertanya apa yang membuat Rudy sampai mengambil keputusan itu. Namun Rudy yang sudah terlanjur diliputi kebingungan dan rasa marah hanya bisa menjawab dengan hati yang dingin, "Aku sudah terlalu lama menunggu, Maya. Aku merasa kamu tidak lagi peduli padaku. Kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada aku, Maya." Meskipun merasa sangat sedih dan hancur, tahu bahwa Rudy sudah tidak bisa diajak berdamai lagi. Selama ini, ia memang terlalu fokus pada pekerjaan dan tidak menyadari betapa perasaan suaminya terganggu. Maya merasa bersalah, namun ia juga tahu bahwa karirnya sudah sangat menyita seluruh waktunya. Ia merasa terjebak dalam kesuksesan yang selama ini ia perjuangkan, hingga akhirnya ia lupa bahwa ada hubungan yang harus dirawat, ada orang yang harus diperhatikan. Maya akhirnya setuju untuk bercerai. Proses perceraian itu berlangsung dengan cepat. Keduanya sepakat untuk berpisah dengan damai. Meskipun keduanya tahu bahwa perpisahan ini meninggalkan luka yang dalam. Rudy merasa sedikit lega setelah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang penuh ketegangan ini. Ia merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Setelah perceraian, Rudy memulai kehidupan barunya dengan semangat yang seolah penuh kebebasan. Tanpa lagi terikat dalam pernikahan yang penuh ketegangan, ia merasa seperti mendapatkan angin segar. Hidup yang sebelumnya dipenuhi dengan pertanyaan dan kecemasan kini tampak lebih ringan. Pagi-pagi, ia bisa pergi bekerja tanpa harus memikirkan keterlambatan Maya atau perasaan cemas yang sering datang ketika harus menunggu di rumah yang sepi. Rudy mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan yang dulu sempat terlupakan, berkumpul dengan teman-teman, mengikuti kegiatan olahraga, atau pergi ke tempat-tempat yang pernah ia impikan. Ada rasa kebebasan yang datang dengan berpisah, seolah dunia milik sendiri. Setiap akhir pekan, ia merasa bebas untuk pergi kemanapun tanpa harus merasa bersalah atau terbebani oleh kewajiban untuk menemani Maya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan yang ia rasakan mulai terasa berbeda. Pada awalnya, Rudy berusaha untuk menikmati hidupnya yang baru, tetapi semakin lama, ia merasa kesepian. Ternyata, kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Di malam hari, ketika ia kembali ke rumah yang kosong, kesendirian itu kembali menyelimuti. Ruangan yang dulunya dipenuhi tawa, percakapan, dan kebersamaan kini terasa hampa. Tidak ada lagi senyuman Maya yang menyambutnya pulang. Tidak ada lagi suara Maya yang lembut bertanya bagaimana harinya. Rudy menyadari bahwa tanpa Maya, hidupnya tidak lagi utuh. Hubungan-hubungan baru yang ia coba bangun,
baik itu dengan teman-teman baru atau wanita yang ia kenal, terasa dangkal dan tidak pernah bisa menggantikan kedalaman yang dimilikinya bersama Maya. Setiap kali ia mencoba untuk membuka hati pada seseorang, perasaan yang sama selalu muncul. Perasaan kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun selain Maya. Meskipun ia merasa nyaman berbicara dengan orang baru atau bahkan keluar untuk makan malam bersama, hatinya tetap merasa kosong. Ia merindukan kehangatan yang hanya bisa ia rasakan saat bersama Maya, wanita yang pernah ia anggap terlalu sibuk untuk mencintainya. Namun yang kini ia tahu begitu berharga dalam hidupnya. Rudy mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, tetapi tetap saja, ada perasaan yang selalu mengusik pikirannya. Ia merasa seperti hidupnya kehilangan arah, tanpa adanya orang yang benar-benar bisa berbagi waktu dan perasaan dengannya. Maya bukan hanya istrinya, tetapi juga sahabat terbaiknya, orang yang bisa ia ajak berbicara tentang segala hal, mulai dari hal-hal remeh hingga impian besar yang mereka rencanakan bersama. Suatu malam, ketika Rudy duduk sendiri di ruang tamu yang gelap, memandangi foto-foto pernikahannya dengan Maya yang masih tertata rapi di meja, ia mulai merenung. Ia tidak tahu sejak kapan perasaan ini datang, tetapi sekarang jelas terasa, kehilangan Maya. Ia menyesal tidak memperjuangkan hubungan itu lebih keras, tidak mencoba lebih banyak untuk memahami betapa pentingnya pekerjaan Maya baginya. Ia merasa bodoh karena dulu menganggap bahwa Maya hanya fokus pada karirnya, padahal ia tidak tahu bahwa di balik itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Kehilangan emosional yang ia rasakan tanpa pernah mengungkapkannya. Rudy mulai sadar bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga seseorang yang telah membentuk hidupnya dengan cara yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya saat itu. Tanpa kehadiran Maya, ia merasa hidupnya tidak lagi seimbang. Ia mulai merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang, bagian yang dulu ia anggap sebagai hal yang biasa, namun kini terbukti sangat penting dalam hidupnya. Terkadang, Rudy teringat akan kebiasaan-kebiasaan kecil mereka bersama, seperti malam-malam yang dihabiskan dengan menonton film bersama di sofa, atau saat mereka memasak makan malam bersama sambil bercanda. Semua itu terasa begitu jauh sekarang. Semua kenangan itu, meskipun menyakitkan, mulai menjadi kenangan yang paling ia hargai. Namun, meskipun ia merasa kekosongan itu, Rudy juga bingung bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Ia ingin kembali bersama Maya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Apakah Maya masih akan menerima dirinya kembali setelah semua yang telah terjadi? Atau apakah Maya telah benar-benar melanjutkan hidupnya tanpa dirinya? Rudy menyadari bahwa ia terjebak dalam perasaan penyesalan yang semakin mendalam, namun juga merasa kehilangan arah. Ia ingin memperbaiki hubungan itu, tetapi perasaan cemas dan ketidakpastian membuatnya ragu. Maya tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya, dan itu adalah kenyataan yang sulit diterima. Dalam kebingungannya, Rudy merasa semakin jauh dari jawaban yang ia cari. Hidupnya yang tampak bebas kini terasa jauh lebih kompleks, meskipun tidak terikat oleh pernikahan. Perasaan kesepian yang mendalam membuatnya merindukan kehadiran seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya dengan begitu erat. Rudy tidak tahu bagaimana cara untuk kembali ke masa itu, atau bahkan apakah itu masih mungkin. Dia hanya tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Maya. Rudy mengusap wajahnya perlahan. Matanya terpaku pada layar ponselnya yang menampilkan artikel yang baru saja ia baca. Ketika pertama kali ia menemukan nama Maya di artikel bisnis tersebut, jantungnya sempat berhenti sejenak. Artikel itu tidak hanya menyebutkan nama Maya, tetapi menggambarkan pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa. Maya, yang selama ini ia kenal sebagai wanita sederhana, ternyata adalah sosok yang sangat berbeda di dunia luar. Seiring membaca lebih lanjut, Rudy merasa dunia seolah berputar cepat, sebuah kenyataan yang belum pernah ia duga sebelumnya. Maya adalah salah satu konglomerat muda yang sedang naik daun di industri teknologi dan properti. Ia tidak hanya seorang wanita yang bekerja di kantor, seperti yang Rudy pikirkan selama ini, tetapi adalah seorang pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas. Maya telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri, memiliki beberapa perusahaan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, properti, dan teknologi. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi tokoh penting di dunia bisnis internasional. Dengan pengaruh yang kuat di pasar global, sebagian besar waktunya memang digunakan untuk mengelola bisnis yang terus berkembang, yang seringkali memaksanya untuk bekerja hingga larut malam. Rudy akhirnya menyadari bahwa semua alasan Maya sering pulang larut malam, ketidakhadirannya di rumah pada beberapa kesempatan, dan keengganannya untuk berbicara banyak tentang pekerjaannya selama ini memiliki alasan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Maya bukan hanya seorang pegawai kantoran biasa.
Ia adalah seorang wanita yang berjuang dan berinvestasi dalam dunia bisnis dengan cara yang sangat besar dan ambisius, namun, yang paling mengejutkan bagi Rudy adalah betapa Maya memilih untuk merahasiakan semuanya. Tidak pernah sekalipun Maya membicarakan tentang kesuksesannya. Bahkan, ia selalu berusaha untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap jauh dari sorotan publik. Maya memilih untuk tidak membanggakan keberhasilannya, tidak pernah menyebutkan betapa besar jaringan bisnis yang ia miliki, dan tidak pernah berbicara tentang perjuangannya untuk membangun kerajaan bisnis tersebut. Rudy merasa takjub sekaligus bingung. Maya, yang selalu tampak sederhana dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, ternyata menyembunyikan sisi kehidupannya yang sangat berbeda. Selama ini, ia hanya mengenal Maya sebagai seorang wanita yang bekerja keras dan selalu tampak lelah, tanpa menyadari bahwa di balik itu, ada dunia yang jauh lebih besar dan lebih kompleks yang ia kelola dengan cermat dan penuh strategi. Kaget dan bingung, Rudy terdiam sejenak. Apa yang baru saja ia temui membuatnya merenung dalam-dalam. Selama ini, ia hanya menganggap Maya sebagai wanita biasa yang bekerja di kantor dan memiliki rutinitas sehari-hari seperti kebanyakan orang. Ia tidak pernah benar-benar memahami dunia yang dijalani Maya, tidak pernah menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya diperjuangkan Maya. Rudy merasa seperti telah mengabaikan potensi besar yang dimiliki Maya, dan itu membuatnya merasa sangat kecil. Rudy kini menyadari betapa dia telah meremehkan Maya. Ia teringat betapa seringnya ia merasa kesal dan tidak puas dengan pekerjaan Maya yang selalu membuatnya pulang larut malam, merasa bahwa Maya terlalu fokus pada karirnya dan melupakan kewajiban sebagai istri. Rudy merasa telah membuat penilaian yang salah, tanpa memahami apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan Maya. Ia juga menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah memberi ruang bagi Maya untuk berbagi tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Maya selalu berusaha untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap terpisah dari pekerjaan, dan Rudy tidak pernah mencoba untuk menggali lebih dalam atau mencari tahu lebih banyak. Sekarang, Rudy merasa malu. Ia merasa telah menghakimi Maya tanpa benar-benar mengetahui siapa dia sesungguhnya. Maya bukan hanya seorang istri biasa yang bekerja di kantor, tetapi seorang wanita yang luar biasa, seorang pejuang di dunia bisnis yang penuh tantangan. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa Maya terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang memberi perhatian padanya. Namun, sekarang ia menyadari bahwa sebenarnya Maya bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Penyesalan mulai menggerogoti hati Rudy. Ia merasa telah membuang kesempatan besar untuk bersama dengan seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang sukses dan cerdas, yang mampu mengelola bisnis besar dengan cara yang sangat terstruktur dan penuh visi. Maya bukan hanya wanita yang bekerja keras, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan mengubah tantangan itu menjadi peluang. Rudy merasa sangat kecil dan bodoh, karena selama ini ia tidak pernah melihat kualitas-kualitas hebat yang dimiliki Maya. Rudy pun mulai merasa cemas tentang keputusan perceraian yang telah ia buat. Ia merasa telah kehilangan kesempatan untuk bersama dengan wanita yang sangat berharga, yang memiliki potensi dan kemampuan luar biasa. Ia bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Apakah Maya masih akan memberikan ruang untuknya dalam hidupnya setelah ia menyia-nyiakan kesempatan itu begitu saja? Ataukah Maya sudah terlalu jauh berada dalam dunianya sendiri? Dan kini, Rudy hanya bisa menjadi penonton dari kejayaan yang telah ia bangun sendiri. Dengan segala perasaan campur aduk, Rudy merasa sangat terpuruk. Dalam benaknya, ia merasa seperti telah kehilangan tidak hanya seorang istri, tetapi juga seorang mitra hidup yang luar biasa. Maya bukan hanya wanita yang ia nikahi, tetapi juga seorang individu yang berhasil menciptakan dunia bisnisnya sendiri dengan cara yang sangat hebat. Rudy merasa seperti telah melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari kesuksesan Maya, dan kini, ia hanya bisa menyesalinya. Setiap kali ia melihat pencapaian-pencapaian besar Maya yang tersebar di berbagai media, hatinya semakin terluka. Maya yang dulu ia anggap sebagai wanita biasa, kini telah menjadi seorang konglomerat sukses. Ia melihat bagaimana Maya begitu dihormati dalam dunia bisnis, berinteraksi dengan para pemimpin dunia, dan memiliki pengaruh yang besar. Rudy merasa seolah-olah ia kehilangan bagian terbesar dari dirinya sendiri. Maya, yang dulu hanya miliknya, kini jauh di luar jangkauannya. Rudy tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana ia bisa memperbaiki semuanya. Ia mulai mencari cara untuk menghubungi Maya, mencoba untuk mencari tahu bagaimana ia bisa berbicara dengannya. Setiap kali ia mencari informasi tentang Maya, ia merasa semakin terasing.
Berita-berita tentang Maya yang semakin sukses semakin membuatnya merasa jauh. Maya kini hidup di dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan pertemuan bisnis, diskusi strategis, dan keputusan besar yang berpengaruh pada banyak orang. Dunia yang sangat jauh dari kehidupan yang dulu mereka jalani bersama. Maya tampaknya tidak lagi memiliki waktu untuk orang-orang dari masa lalunya. Dia begitu sibuk mengelola kekayaan dan perusahaannya, hingga Rudy merasa dirinya semakin tidak relevan dalam kehidupan Maya. Setiap usaha yang Rudy lakukan untuk menghubungi Maya tampak sia-sia. Teleponnya tidak pernah dijawab, pesan-pesan yang ia kirimkan terabaikan, dan meskipun ia mencoba untuk mengatur pertemuan, Maya selalu tampak sibuk dengan berbagai urusan penting. Rudy merasakan kesedihan yang mendalam setiap kali ia mencoba untuk mencapai Maya. Hanya untuk menyadari bahwa kini ada jarak yang sangat besar di antara mereka, dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Maya masih akan memaafkannya setelah semua yang telah terjadi? Apakah Maya masih ingin mendengarkan permintaan maafnya setelah ia membuat keputusan bodoh yang menghancurkan hubungan mereka? Rudy menyadari bahwa Maya mungkin tidak lagi membutuhkan dirinya, dan meskipun ia merasa ingin memperbaiki kesalahannya, ia tidak tahu apakah Maya masih peduli padanya. Malam-malam tanpa tidur semakin sering datang, dan pikiran Rudy semakin kacau. Setiap kali ia mengingat betapa Maya pernah menyayanginya, ia merasa sakit. Rudy bertanya-tanya apakah ia masih pantas untuk mendekati Maya, meminta maaf, dan mencoba memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat. Sejak perceraian mereka, Maya telah tumbuh menjadi seseorang yang sangat berbeda, seorang wanita yang begitu kuat dan mandiri, yang kini berada di puncak dunia bisnis. Rudy merasa kecil dan tidak berdaya. Ia merasa bahwa mungkin Maya kini sudah jauh lebih baik tanpa dirinya, bahwa dunia Maya telah berkembang tanpa melibatkan dirinya. Dengan perasaan penuh penyesalan, Rudy mulai berpikir bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan Maya. Maya telah menemukan kebahagiaannya sendiri, membangun kesuksesannya, dan mungkin tidak ada lagi ruang untuk dirinya di sisi Maya. Rudy merasa semakin terasing dan takut untuk mencoba mendekat. Apa yang bisa ia tawarkan kepada Maya sekarang? Sebuah hubungan yang pernah hancur begitu saja? Rudy juga merasa cemas tentang apakah dirinya masih layak untuk meminta kesempatan kedua. Apakah Maya akan melihatnya sebagai pria yang telah gagal, yang telah meninggalkannya pada saat-saat terpenting dalam hidup mereka? Rudy merasa semakin tenggelam dalam penyesalan yang tak terhingga. Ia terus bertanya-tanya, apakah ada peluang untuk memperbaiki hubungan mereka, atau apakah ia hanya akan menjadi kenangan yang terlupakan dalam hidup Maya yang kini cemerlang? Waktu terus berlalu, dan semakin jauh Rudy melihat Maya dalam dunia yang sangat berbeda, semakin dalam ia merasa kesepian. Semua keputusan yang pernah ia buat, perceraian, kebodohan yang ia lakukan, terasa seperti bayangan yang tidak bisa ia tinggalkan. Ia merasa bahwa kesempatan untuk merubah semuanya sudah hilang, dan apa yang ia lakukan hanyalah mencoba menebus kesalahan yang sudah terlalu besar. Bahkan jika ada kesempatan untuk memperbaiki, Rudy merasa bahwa dirinya sudah terlalu jauh dari Maya. Dunia mereka sudah terpisah begitu jauh, dan apa yang dulu mereka miliki seolah hanya menjadi kenangan belaka. Rudy mencoba untuk menemukan kedamaian dalam dirinya, tetapi semakin dia mencoba, semakin ia merasa bahwa kebahagiaan itu sudah terlewatkan. Di hadapannya kini hanya ada kenyataan pahit bahwa dia telah membuang kesempatan untuk bersama dengan wanita luar biasa yang telah melampaui segalanya. Sementara dia merasa tak layak dan terjebak dalam penyesalannya yang tak berujung. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyesalan dan kegelisahan, akhirnya Rudy menyadari bahwa ia tak bisa terus-terusan terjebak dalam masa lalu. Meskipun hatinya masih merasa sakit, dan meskipun pikirannya terus kembali pada apa yang telah hilang, Rudy tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Maya kini hidup di dunia yang sangat berbeda, dunia yang jauh lebih besar dan lebih cemerlang daripada yang pernah ia bayangkan. Rudy mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Maya telah melangkah maju, dan Rudy merasa semakin sadar bahwa ia hanya bisa menjadi bagian dari masa lalunya. Sementara itu, Maya telah menemukan jalannya sendiri, meraih kesuksesan yang luar biasa, dan membangun kehidupan yang tak terhitung besar dengan segala pencapaian yang luar biasa. Di tengah-tengah perasaan pahit itu, Rudy mulai berpikir bahwa mungkin, dalam beberapa cara, Maya lebih baik tanpanya, tapi meskipun begitu, rasa bangga mulai mengalir dalam dirinya. Rudy tidak bisa menahan perasaan haru setiap kali ia mengenang masa-masa mereka bersama. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Maya, seorang wanita yang luar biasa.
Rudy merasa bangga bahwa ia pernah berbagi hidup dengan seseorang yang begitu penuh ambisi, cerdas, dan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarnya. Maya bukan hanya sekadar istri yang ia nikahi, tapi juga sosok yang telah menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran tentang perjuangan dan keberanian. Bersamaan dengan itu, Rudy mulai belajar untuk melepaskan. Ia memahami bahwa perasaan sesal tidak akan membawa apapun selain kekosongan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang apa yang telah hilang. Meskipun tidak mudah, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar masa lalu dan menerima kenyataan bahwa beberapa hubungan memang harus berakhir untuk memberi ruang bagi pertumbuhan dan perubahan. Melalui proses itu, Rudy mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi terbelenggu oleh penyesalan yang tak terhingga. Meskipun ia kehilangan Maya, ia menyadari bahwa setiap pengalaman dalam hidupnya memiliki nilai dan makna. Rudy membawa pelajaran berharga dari masa lalunya, tentang pentingnya kesabaran, pengertian, dan lebih terbuka dalam setiap hubungan yang dijalani. Ia belajar untuk lebih menghargai orang yang ia cintai, untuk tidak meremehkan apa yang ada di hadapannya, dan untuk memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Keputusan untuk tidak terus berpegang pada penyesalan memberikan kebebasan bagi Rudy untuk bergerak maju. Ia mulai berfokus pada perbaikan diri dan berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Meskipun masa lalu tetap membayanginya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubahnya, tetapi ia bisa memilih bagaimana menjalani hari ini dan masa depannya. Rudy memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, belajar dari kesalahan, dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Mungkin kesempatan untuk bersama dengan Maya sudah berlalu, tetapi hidup masih memberinya banyak kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan dalam cara yang berbeda. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia bertekad untuk tidak lagi menyesali masa lalu, melainkan fokus pada masa depan yang bisa ia bentuk sendiri. Pada akhirnya, Rudy mengerti satu hal penting, bahwa kehidupan terus berjalan, dan meskipun ada perpisahan yang menyakitkan, itu tidak berarti akhir dari segalanya. Terkadang, menerima kenyataan dan bergerak maju adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati.